menurut lu pribadi, apa yang lu bikin, apa yang lu lakukan sehingga lu tuh ada di poin ini, Bram, di titik ini gitu. Bisa mencapai bikin sejarah buat Indonesia, bikin bangga satu Indonesia. Apa hal-hal yang orang-orang tidak lihat yang lu lakukan, Bram? Apa ya? Yang gua nggak lakuin, maksud gue yang gue pikir tuh kayak kita nggak tiap hari ada di momen kayak ini gitu loh. Kayak tiap hari ada di crunch time buat lawan Filipina, buat bisa dapat emas buat Indonesia, dan kayak gue sih ngerasa kayak gue harus live the moment sih kayak. Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Idan di sini di Main Basket Podcast edisi istimewa. Hari ini istimewa banget. Sayangnya yang nggak istimewa adalah Dimas sama Santun lagi-lagi nggak bisa hadir, tapi seperti biasa ada yang gantiin Adrian, dan satu lagi bintang tamu kita adalah penumpang pesawat di bandara, dan bawaannya adalah bongkahan logam melingkar bersejarah. Halo Abraham. Halo Kang Idan. Woi. Gue masih bahagia, Bram. Gue bahagia sekali. Oke, sebelum kita ke sana, hari ini kita akan ngebahas tentang, atau bercerita, atau senang-senang, atau berbagi kegembiraan sama teman-teman semua tentang pencapaian tim basket nasional Indonesia putra di SEA Games Vietnam kemarin beberapa hari yang lalu. Mungkin kalau nonton di belakangan, kita akhirnya dapat emas, teman-teman. Setelah berapa tahun menunggu, kalau nggak salah dari tahun 77, jadi 40 sekian tahun. 40 sekian tahun menunggu, akhirnya dapat emas. Gue sendiri secara pribadi nonton timnas tuh ada di ranah pasrah. Udah terlalu sering gue nunggu. Tapi ketika kemarin lihat ada beberapa momen sih yang membuat gue yakin gitu. Tapi nanti kita saling berbagi aja momen menurut gue yakinnya di mana, Abraham di mana, Adrian di mana. Sebelum ke sana langsung aja, Bram. Gimana rasanya, Bram? Dapat emas SEA Games? Sejujurnya kayak mimpi aja enggak sih, kayak sama kayak posisi Kang Idan lah, kayak mungkin di awal kayak kita bisa nih. Tapi kan seiring berjalannya waktu tuh kayak mulai ada perasaan-perasaan kayak aduh, kayak susah gitu ya. Jadi kayak sebenarnya ketika kita akan main gold medal game tuh sebenarnya kita udah pada lepas sih, kayak udah lepas banget lah mainnya gitu. Kayak bener-bener udah nothing tulus banget aja udah. Nothing tulus ya. Drian, lu ketika nonton game itu di momen mana lu ngerasa anjir bisa nih kita nih dapat emas nih, bisa kita menang? Ada nggak lu? Gue ada soalnya. Gue waktu Brandon buzzer beater ya, quarter ketiga. Oke. Terus dia kan opening kalau nggak salah langsung 3 point lagi kan, habis pick and roll sama Golden kalau nggak salah. Di play itu gesturnya udah kelihatan beda. Iya. Gesturnya udah kelihatan beda, gesturnya kelihatan kayak okay, we can do it gitu. Kalau yang pertama tuh begitu ada leading change dari Filipina, kayak langsung anjir kena lagi nih kita gitu. Tapi kalau yang pas itu kayak udah lepas, dan bisa dibilang kayak mungkin kayak udah nggak di situ nyawa mereka nih. Udah terbang lagi, udah di situ semua, fokus badannya aja main all out. Kalau gua tuh momennya adalah ketika Ravenna Kiefer drive di blok sama Bolden. Ya di akhir ya. Di awal apa di akhir ya? Awal ya. Habis itu Bram foul itu kan, Bram di foul. Pas di itu Matthew Wright. Itu Matthew. Ini Kiefer di quarter 2 kalau nggak salah. Iya, quarter 2 di blok. Gue tuh langsung dalam kepala gue tuh anjir, ada orang Indonesia ngeblok Kiefer gitu. Buat gue Bolden orang Indonesia. Anjir, ada orang Indonesia blok Kiefer. Buat gue anjir, jadi emas nih. Saat itu gue langsung mikir gitu. Sama poin lu di pojok, Bram. Yang 3 point ya. 3 point itu anjir dalam hati gue. Itu mau gue tanyain sendiri nanti tuh. Itu momentum. Cerita Bram, kalau lu sendiri ada perasaan yakin nggak saat itu? Gue sih sebenarnya kayak gue udah main kan, maksudnya Filipina tuh salah satu tim papan atas Asia lah. Kayak gue beberapa kali main tim lawan papan atas Asia, gue bisa ketat di first half. Terus kayak bakal ada suatu momentum di second half gitu, ketika biasanya kita bikin TO berturut-turut, terus kayak mereka bikin run, terus kayak ya udah kita hilang gitu. Terus kayak sisinya tuh bek jauh gitu. Cuma di game kemarin sih sampai 5 menit terakhir kayak anjir masih leading. Bisa nih. Kayak mulai ayo gitu kayak jadi kayak sebenarnya kayak gue bahkan sampai half time tuh kayak kita masih leading, kayak ya gue biasa aja gitu, kayak gue nggak berani berharap apa-apa yang terlalu tinggi gitu, karena kayak emang berdasarkan pengalaman ya memang
biasanya tuh kayak gitu, kayak ya kita biasa karena mungkin kesalahan fundamental atau apa, kayak ya kita bikin kesalahan sendiri yang bikin kita kalah. Cuma kemarin sih gue akui kayak kita jauh lebih fokus dan kayak ya mungkin kita bisa berhasil minimalisir kesalahan-kesalahan itu sih. Apa yang beda, lu kan main lawan Filipina beberapa kali, Bram. Apa yang beda dari pertandingan melawan Filipina di SEA Games saat ini dibanding pertemuan lu sama Filipina sebelumnya? Gue sih ngerasa kayak ini grafik timnya tuh lagi naik banget gitu, kayak kita lagi winning streak gitu, terus kayak beda sih, kayak gue ngerasa kayak tim ini tuh jauh lebih deep, terus kayak gue ngerasa kita lebih mature gitu sih sekarang, kayak lebih dewasa dalam kayak main gitu, kayak lebih sabar gitu, kayak dan lebih berasa kayak we play as a team sih gitu. Andrian ada yang tanya enggak? Iya. Ya tentunya dari sisi yang tadi ya, tadi kan udah lu singgung tuh, Bram 3 point di corner, itu bawa ke gue dong, karena kan tadi gue tadi hari ini gue replay lagi tuh, gue lihat playnya apa sih sebenarnya gitu, yang lu akhirnya ke corner, tapi harusnya kayaknya Bolden harusnya set screen buat lu ya. Bolden harusnya screen, bener ya. Cuma kayaknya si Kiefer sama si Rosario atau Pogoy gitu, kayak mereka harusnya bikin switch. Gue kan harusnya screen 4, screen Derek. Sorry itu Derek apa bukan gue, Juan. Tapi kayak mereka salah switch, jadi kayak mereka ketinggalan gitu, dan gue bisa open di situ sih. Berarti emang play-nya itu buat lu ya, Bro, ya? Di situ ya? Gue opsi terakhir sebenarnya. Jadi kayak screen kalau nggak nemu di inside, gue akan open di corner. Biasanya gitu. Oke. Terus gue nanya lagi tentang inilah. Kita tahu semua pembicaraan SEA Games tahun ini tuh bener, Bolden sempat gak main di 2 game terakhir, ada Derek coming back, tapi semuanya tentang Prastawa. Gue pengen tahu gimana lu sebagai temennya Prastawa. Dia udah lama dari junior sampai akhirnya main dan akhirnya sekarang making history together. Iya, gue juga harus akui bahwa Prastawa kayak mungkin 4-5 game internasional terakhir sebelum dia tahu shot lagi di SEA Games ya emang cukup, maksudnya di bawah standarnya dia jauh ya. Dan ya gue sebagai teman juga gue udah kasih tahu dia kayak lo nggak bisa main gini, terus kayak harus maksudnya kayak harus step up lagi gitu. Tapi ya di satu sisi gue ngerasa dia masih punya anak, masih kecil gitu, terus kayak banyak banget ninggalin keluarga, banyak banget ninggalin anaknya, terus kayak ya kita sama-sama capek, latihan capek setengah mati, kita sama-sama berkorban, dan kalau ingat pengorbanannya dia ya gue harus stand buat dia sih gitu. Wah, keren loh. Bram, terakhir lo ketemu Kiefer Ravena di blok lo. Terus si Kiefernya Terdi apa Kiefer? Seingat gue Terdi yang ngeblok gua. Terdi. Itu pas di kualifikasi ya apa? Iya. Benar, game banjir. Di Jakarta. Iya benar, di Mahaka. Jakarta Mahaka. Pada akhirnya ketemu lagi terus menang. Lu ngomong sesuatu nggak sama keluarga Ravena itu? Enggak sih, kayak gue lebih kayak sibuk ke perasaan gue sendiri kan, kayak gue 2019 kita gagal, terus kayak gue nangis juga, terus kayak tapi Tuhan balik semuanya di tahun 2022 kita bisa emas, kayak dan sejarah buat Indonesia ya, buat gue kayak wow, kayak gue udah gak peduli orang lain, gue sibuk sama perasaan gue sendiri sih. Gue ada cerita dikit Kang. Apa itu? Di 2019 gue kebetulan ke Filipina kan, ikut coverage SEA Games. Selesai game, karena kan Indonesia nggak dapat medali ya. Selesai game, Bram tuh ngechat gue, ntar malam nongkrong gitu. Ya udah nongkrong kita ke tempat kopi 40 ribuan, 50 ribuan itulah. Sama fotografer kita, Ibu Cece Melinda. Oh, Mei waktu itu ya. Ya, satu lagi Bapak Ukti, sama satu lagi Bapak pelatih asal Bandung yang sering nonton di mana-mana itu. Oh iya, Pak Yudis. Bapak yang Yudis. lebih Filipin daripada orang Filipin. Terus Bram waktu itu surprisingly langsung ngasih jersey-nya ke mereka berdua, seinget gue lupa ya, antara CC doang atau ke Yudis juga ya, langsung dibagi, tanda tangan dikasih sama dia. Terus gue nanya, kenapa dibagi? Kan baru kelar. Males gue, jersey kalah. Asik. Jersey lu sekarang gimana? Kalau yang hari ini gimana jersey-nya? Yang hari ini udah ditandangin semua pemain, semua official, semua pelatih, bakal gue kasih figura. Wow. Bram, gue pengen dari sudut pandang lu menceritakan teman-teman di timnas, mulai dari Bolden, gimana impact Bolden, pengaruhnya Marcus Bolden di dalam tim ini. Karena kita kan lihat cuma 2 game ya Bolden ya.
Cuma 2 game. Tapi kan di 2 game itu apa ya? Kalau kita nonton tuh santai gitu, kayak buat dia tuh ini mah game biasa buat gua gitu, dan biasa buat dia, tapi Filipinanya kesulitan banget ada dia gitu. Di dalam tim sendiri kehadiran Marques Bolden itu sebesar apa artinya, Bram? Ya maksudnya kayak ya kan dia juga bergulat dengan cederanya, dan sebenarnya dia nggak menganggap ini game biasa sih. Maksudnya dia sadar bahwa ekspektasinya itu besar ke dia, dan dia sadar bahwa game ini tuh akan sangat berarti untuk Indonesia. Makanya dia kayak menurut gue sih dia berjuang lawan rasa sakitnya, dan gue sangat mengapresiasi itu. Kayak dia mau melawan sakitnya karena dia tahu ini tuh penting buat Indonesia gitu, dan ya kita lihat hasilnya nggak setengah-setengah gitu. Dan maksudnya Leicester Prosper, Marques Bolden dua-duanya pemain yang bagus, tapi mungkin Marques Bolden adalah pemain yang lebih cocok dengan sistemnya Gusto. Bolden juga ada di waktu yang tepat ya. Ada di waktu yang tepat. Nah, satu lagi, Derek Michael. Derek Michael buat gua luar biasa. Di mata gua luar biasa. Belum ada orang Indonesia seperti dia sejauh ini gitu. Rasa-rasanya dia bukan pemain center 5, tapi kita bisa lihat dia memainkan ada di posisi itu dengan sangat baik. Terus ketika dia memainkan posisi aslinya, dia bisa bawa bola, dia bisa lantun bola dengan sangat baik. Percaya diri luar biasa ketika nembak. Terus nggak jaga pemain besar juga hebat banget. Cuman emang masih ada kekanak-kanakannya, masih kayak anak kecil banget gitu buat gua, anjir nih. Mudah-mudahan jadi sesuatu yang luar biasa ya buat Indonesia ke depan. Lu sendiri ngelihat Derek Michael bagaimana, Bram? Ini bener-bener bukan Derek yang sama dengan Derek 1 tahun yang lalu. Okay. Kayak 1 tahun lalu sebelum dia ke akademi, itu benar-benar bukan Derek yang sekarang. Maksudnya itu Derek berkembang jauh pesat, bahkan kita satu tim impress, kayak kita wow Derek bisa kayak gini. Dan satu hal yang menarik, ini tuh masih jauh banget dari potensial paling penuhnya Derek. Dan gila, anak ini luar biasa, future-nya bright future ahead. Kayak gue berharap dia dapat yang terbaik lah untuk karirnya. Amin, gitu. Amin. Mudah-mudahan NBA langsung gitu aja ya. Dan bertahan lama jadi bintang di NBA. Amin. Betul. Ya. Adrian, ada pertanyaan nggak lo? Gua ada soalnya. Lu dulu tapi. Koneksinya dia dong. Kan satu tim nih di klub. Dengan Bapak. Ade Yuda. Gimana Ade Yuda? Oh, Ade Yuda juga. Ya, gue pernah ada di posisi Yuda di tahun 2017. Gue sebagai salah satu pemain yang paling muda di skuad yang penuh senior dan berhasil memenuhi target waktu itu medali perak. Tapi mungkin gue ada ngobrol sama dia bahwa gue tahu dia mungkin mainnya nggak sesuai ekspektasinya dia. Mungkin dia punya ekspektasi untuk bisa main gini. Tapi ternyata things tuh nggak berjalan sesuai keinginan kita, nggak semudah itu. Tapi yang gue yakini bahwa hal itu tuh yang kita perlukan untuk jadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Karena gue juga ngerasa bahwa ketika gue 2017, gue ngerasa kayak jauh banget sama performa terbaik gue gitu. Kayak kenapa gue cuma segini gitu. Tapi ya itu yang memotivasi kita untuk bisa jadi lebih baik ke depannya, untuk latihan lebih keras, untuk membuka tempurung kita bahwa ya dunia tuh jauh lebih luas. Jadi bijaksana gini, Bram. Iya, gue hebat lah. Beda pegawai negeri. Tapi Yuda ada satu asisnya Yuda luar biasa ke Bolden dan satu turnover ke Bolden juga. Tapi bagi gue ngelihat Yuda di usia semuda itu bisa dengan tenang bermain melawan Filipina di game terakhir, game penentuan, angkat topi gue buat. Kalau gue pribadi sih harus menggarisbawahi bahwa sebenarnya kalau dibilang muda tuh ya muda untuk ukuran Indonesia ya. Tapi karena pengalaman untuk bermain di senior itu ya, yang menurut gue, karena kan bakal susah banget, dan dia tuh bisa dibilang sekarang second option kedua setelah Pras kan. Ya. Bahkan even Hardianya harus entah karena cederanya juga harus menepis lebih dahulu ya. Ya. Bram, terakhir beberapa waktu yang lalu lu kan agak nggak enak tuh sama Coach Toro di komentar. Saat ini gimana situasinya? Komentar yang mana? Yang zaman dulu yang nggak enakan? Enggak, dari dulu juga kita baik. Anaknya nih. Oh ya. Oh iya benar. Ya nggak ada masalah dari awal juga, kayak mungkin ketika waktu itu
kita langsung beresin di hari berikutnya dan we all good sampai sekarangnya juga kita baik-baik aja. Oke. Bram, gue lagi Adrian ya. Menurut lu di tim ini yang 12 ini yang dibawa ke SEA Games dan mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan barangkali nanti ke FIBA Asia Cup. Siapa sih leadernya, Bram? Gue kemarin siapa leadernya? Gue kemarin ketika ngelihat game di bangku cadangan itu gue ngelihat Arki cukup tenang. Beda sama Arki yang biasanya kalau aku lagi di bench meluap-luap. Menit-menit terakhir itu juga dia berusaha tenang gitu, belum meledak gitu. Sampai ketika perayaan kayaknya yang paling liar Arki gitu. Wah, seneng banget gitu. Tapi gue nggak tahu apakah Arki leadernya atau siapa leadernya tim ini, Bram. Menurut lo? Kita ngerasa kayak semua punya perannya masing-masing sih, dan di SEA Games kali ini kita ngerasa kayak semua bisa mimpin dan semua kayak step up pada waktunya gitu. Kayak nggak ada yang kayak playing hero ball gitu, kayak lebih kayak semua step up di waktunya masing-masing dan itu cukup menyenangkan sih. Adian, ada lagi nggak lo? Sorry, gue sendiri lupa tadi ya nanya ke Bram sendiri. Kan sebelum kesini, setelah lu dari Surabaya kan ya, lu sempat cedera kan? Lu sempat cedera waktu latihan bukan ya? TC? Enggak ya? Hah? Yang mana? Waktu TC bukan ya? Kalau enggak ya? Ya ada ketarik hamstring dikit sih. Gue sendiri pengen tahu sih sebenarnya how you rate yourself di SEA Games kali ini. Rate gimana? Ya secara performa lo, menurut lo sendiri dari diri lo sendiri seperti apa? Ya, gue bahkan nggak main A-game gue sih sebenarnya di SEA Games ini. Menurut gue ya, kayak it's a nice result, tapi kayak secara performa individu ya gue merasa gue bisa jauh lebih baik daripada ini. Gitu dong, keren. Terus pertanyaan semua pihak lah, yang menjadi sorotan banyak pihak tentunya adalah double coach. Ada Bapak Milos dan Opa Raiko di sana. Secara tim, bagaimana melihat itu? Ya kayak dari awal sebenarnya mereka udah kayak share saling ngomong di depan kita bahwa yang pegang defensively itu si Coach Milos, offense tuh Coach Toro. Jadi mungkin ketika teman-teman ngelihat kalau Coach Toro atau megang board atau Coach Milos yang ngomong, ya memang karena ada jatahnya masing-masing sih gitu. Karena kayak ketika tim kita butuh, ya kita harus step up defense kita, ya Coach Milos yang ngomong. Kalau misalnya offense-nya lagi buntu, ya Coach Toro yang turun tangan, kayak gitu sih. Oke. Terus waktu perjalanan ini Bram, kan kita bisa bilang kayak lu tadi lah, lawan Filipina sering terjadi ketat di awal, jelek di akhir, tapi secara the whole game kalian kan leading lebih lama daripada mereka. Tapi apakah game lawan Filipina adalah game terberat di SEA Games kali ini? Malaysia berat sih sebenarnya. Baru gue menebak Malaysia. Iya, kayak tapi ya situasinya jauh lebih nggak menguntungkan di Filipina karena kayak Brandon fall out, Derek fall out. Tapi ya di game Malaysia juga kita nggak ada si Bolden, ya nggak bisa dibilang gampang sih sebenarnya 2 game itu. Kalau disuruh nge-rate ya susah juga bikin rate-nya gitu. Iya. Lu kan? Ya. Gue sampai lupa tadi mau nanya apa, Bram. Ini langsung ingat gue. Ceritain dong Bram buat gini. Lu tuh kan udah senior di timnas Bram ya. Senior timnas, senior di liga. Lu tuh mau tidak mau, lu tuh sudah jadi sumber inspirasi bagi anak-anak basket Indonesia. Menurut lu pribadi, apa yang lu bikin, apa yang lu lakukan sehingga lu tuh ada di poin ini Bram, di titik ini gitu. Bisa mencapai bikin sejarah buat Indonesia, bikin bangga satu Indonesia. Apa hal-hal yang orang-orang tidak lihat yang lu lakukan, Bram? Apa ya? Yang gua nggak lakuin, kalau misalnya nambah-nambah pasti kayak semua nambah-nambah. Tapi gua ngerasa kayak gue suka nonton video, gue suka belajar kayak kalau misalnya ada open shot, kenapa ini bisa open shot, dan ya mungkin etos kerja gue sih menurut gue kayak mungkin ada beberapa orang yang nggak suka sama gue karena gue marah-marah terus atau karena ini, tapi ya emang semangat kompetitif itu yang coba gue tularkan ke junior-junior gue sih. Dan ya semangat untuk bisa jadi lebih baik gitu sih. Kayak gitu. Kalau nah ini buat lu pribadi, lu mau dedikasiin buat siapa emas ini, Bram?
Buat kita semua sih, kayak buat ya kita semua rakyat Indonesia yang suka basket pasti seneng banget dengan hari, kayak bahagia banget pasti kayak dengan keberhasilan kita menang emas gitu, kayak bahkan kayak kita yang mainnya kayak bahkan nggak berasa ini tuh masih real gitu, kayak mimpi kayak gitu, kayak masih kayak gitu sih. Jadi kayak ya buat semuanya, semua orang yang suka basket di Indonesia sih. Ya. Ada nggak hal-hal yang ini, Bram, ketika lu lawan Filipina, ada hal-hal yang terjadi di lapangan yang berbeda? Apa sih yang bikin Filipina itu berbeda sama ketika lu lawan Thailand, ketika lu lawan Malaysia, Singapura, Vietnam gitu? Yang perlu orang tahu gitu. Filipina berbeda ya? Ya, karena mereka Filipina. Apa itu yang bikin mereka jadi Filipina tuh apa? Karena mereka, kita tahu raja basket Asia Tenggara kan, kayak ya. Karena mereka Filipina gitu. Cuma kayak gue ngerasa kayak gue mau bikin cerita sih, kayak pribadi gue sebagai seorang manusia juga, kalau kemarin game lawan Thailand kan tight juga, dan gue dimasuk dari bench lama terus dimasukin di crunch time, dan menurut gue agak gagal buat deliver pas itu, tapi gue untung teman-teman gue lagi bagus gitu. Dan kayak ketika lawan Filipina ya sebenarnya pressure lebih gede lagi, ini gold medal game gitu, dan lawannya Filipina, dan kapan lagi kita bisa ngalahin Filipina gitu loh. Cuma kayak gue ngerasa kayak ya nggak boleh gagal deliver lagi. Dan maksud gue yang gue pikir tuh kayak kita nggak tiap hari ada di momen kayak ini gitu loh. Kayak tiap hari ada di crunch time buat lawan Filipina, buat bisa dapat emas buat Indonesia. Dan kayak gue sih ngerasa kayak gue harus live the moment sih, kayak harus nikmatin momen ini sih. Gue lebih kayak itu sih, kayak jadi kayak ya harus nikmatin momen sih gitu. Ya. Gue kalau boleh share sedikit ya, gue kenapa ada banyak sekali alasan buat gue untuk menikmati momentum ini layak gini. Ada yang bilang udah sekarang fokus ke FIBA Asia. Enggak, gue pengen rayain dulu ini gitu. Ini tuh walaupun lompatan untuk ngejar FIBA Asia peringkat 8 atau berapapun itu, buat gue ini sangat layak dirayakan. Banyak, misalnya satu, bahwa kita nggak pernah dapat emas di basket. Ini gue pengen share aja buat teman-teman penonton. Kita nggak pernah dapat emas di basket putra gitu, putri juga begitu. Lalu kemudian yang kedua, ini tuh kita memukul Filipina itu keras banget. Kita mungkin cuman baru ngalahin mereka sekali lah. Dulu pernah tahun 90-an sekali. Ini dalam era modern sekarang nih ngalahin Filipina sekali. Tapi apa yang kita lakukan ini keras sekali buat Filipina. Itu sangat sakit buat mereka. Mereka tuh merasa dirinya peringkat atas banget di Asia. Lalu kemudian hampir ngalahin Serbia. Mereka sangat membanggakan itu. Hampir ngalahin Serbia. Serbia tuh MVP-nya NBA, MVP-nya EuroLeague. Hampir ngalahin itu. Terus FIBA Asia juga ngeraja. Terus tiba-tiba dikalahin sama Indonesia gitu. Buat gua tuh gitu. Kosong tuh langsung komentar-komentar orang Filipina di Instagram main basket yang kerjanya ngenyek jelek-jelekin kita tuh nggak ada semua. Adanya bagus, terima kasih gitu. Jadi selamat. Itulah kenapa alasan ini gue cherish banget. Gue sangat bahagia sekali karena ini juga ternyata cuma satu kali menang, tapi satu kemenangan yang mukul banget buat rivalitas kita selama ini. Buat gue rival gitu Filipina. Mungkin Filipina anggap kita bukan siapa-siapa, tapi saat ini dia ditonjok sama orang oleh bukan siapa-siapa gitu. Gitu sih. Lu gimana Adrian ngelihat kemenangan ini gitu? Nggak tahu ya. Gua nih cukup terenyuh sebenarnya. Gua susah sih. Dia pasti nggak percaya kalau gue ngomong gini. Gue bangga banget sama dia karena apa ya? Karena kebetulan gue kenal Bram dari 2018 lah ya. Gue gabung main basket 2018 awal, 2017 akhir. Kenal sama Bram di 2018, kita ngobrol. Kebetulan usia beda dikit, tapi dia nggak mau manggil gue Mas, entah kenapa gitu. Dan kita sharing banyak hal karena kan pemikirannya kurang lebih sama lah. Tapi kan ya dia as a pemain, gue sebagai jurnalisnya gitu, gue tahu betapa sebelnya dia Asian Games cedera, kemudian SEA Games nggak dapat apa-apa gitu, terus even tawaran overseas yang akhirnya belum kesampaian sampai sekarang dan semoga akan kesampaian ke depannya, amin. Dan akhirnya dia ada di situ pakai kalung itu gitu. I don't know, I'm proud of you, bro. Dan gue nggak bisa ngomong ke, yes. Sama lah.
Kalau misalnya Adrian menceritakan sisi pribadinya relasi sama Bram, gue juga sangat yakin Bram masih ingat pertama kali gue lihat dia main di stadium. Saat itu gue bilang sama dia, lu pasti jadi pemain nasional gitu. Ingat nggak Bram? Ingat di Debel Arena. Gue bilang, lu pasti, nggak tahu ya, insting gue tuh mengatakan, jarang-jarang gue ngelihat pemain, dari pertama kali lihat pemain, gue langsung ngomong, ini anak pasti jadi pemain nasional gitu. Salah satunya Abraham. Tapi yang nggak gue sangka ternyata bukan hanya jadi pemain nasional, tapi jauh pemain nasional yang berprestasi, karena tanpa merendahkan pemain-pemain yang lain, pemain nasional ya banyak juga gitu. Tapi yang bisa sampai ke titik ini hanya 12 kemarin aja. Hanya 12 yang di SEA Games ini aja. Mudah-mudahan banyak yang nyusul nanti ke depannya, amin. Amin. Ya itu juga lah ya, maksudnya terima kasih sekali buat 12 pemain itu, seluruh jajaran pelatih yang ada di Vietnam dan juga tidak ada di Vietnam. Dan mungkin gua rasa bisa balik lagi bertanya ke Bram, bagaimana tentang select team Bram yang bantuin kalian game tiap hari itu? Oh ya, pas di latihan di Jakarta. Ya. Mereka bisa menang Masi Games juga kayaknya. Karena kan hasilnya lebih banyak menang apa kalah waktu itu sih? Lebih banyak kalah. Lebih banyak kalah. Kalah lu sama Indra Muhammad berarti ya. Ya. Bram, terakhir Bram, ini nggak kerasa udah 30 menit dan terima kasih banget lu menyediakan waktu sebelum ngejar pesawat. Satu, ini hampir semua dalam dunia karir basket Indonesia udah lu dapet. Apa yang belum, Bram? Rookie of the Year. Brandon, Jamal. Ada Brandon, ada Jamal. Masih main ke depan masih ngapain? Misalnya nih, lu kan ada upaya untuk main di luar negeri kah atau apa gitu? Masih ada nggak, Bram? Mimpi itu akan selalu ada sih. Mimpi itu akan selalu ada, dan maksudnya Kang Idan juga udah ngomong bahwa gue sekarang salah satu pemain yang senior gitu, dan ada satu kebahagiaan yang gue rasain ketika gue bisa bantu pemain-pemain muda untuk berkembang. Pemain muda di tim gue, di timnas, kayak bisa kasih mereka masukan ini itu dan punya impact buat mereka di lapangan. Menurut gue itu tuh sebuah kebahagiaan tersendiri buat gue. Dan baru gue sadari belakangan ini sih sebenarnya. Sip. Adrian ada tambahan nggak? Nggak ada sih. Stay humble aja. Enjoy the moment. Stay humble and get back to work again, bro. It's Coach Toro, man. It's work. It is. Yeah. Ini antara Coach Toro apa sebenarnya Pak Jokowi ya, kerja ya. Oke, Bram, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang lain gitu. Salam buat semuanya, staf pelatih semuanya, Adin semuanya, Arya. Adin, hormat Mas Adin. Semuanya salam, terima kasih banyak. Ya mungkin ada yang disampaikan juga dari Bram sendiri kali. Oh betul. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung kita selama SEA Games, entah kritiknya, masukannya, dan juga dorongan semangatnya. Kami sangat menghargai itu, dan emas ini untuk kita semua rakyat Indonesia yang suka basket. Yang nggak suka juga dong. Dan yang nggak suka basket semoga jadi suka basket. Amin. Oke, Bram, terima kasih banyak gitu. Mudah-mudahan Prawira juara. Amin. IBL. Personal nih. Jabar Kahiji. Personal nih. Ya. Terima kasih banyak Bram waktunya. Yep. Terima kasih juga Adrian. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dan ngobrol lebih dalam lagi Bram tentang apapun ya. Tentang sesuatu, karena pada titik ini lu udah jadi salah satu atlet besar di Indonesia. Jadi gua rasa banyak sekali cerita-cerita, sumber-sumber inspirasi dari lu yang perlu di-share kepada siapapun di Indonesia, nggak cuma anak-anak basket, tapi semuanya. Mungkin PSSI juga mau denger gitu, atau siapapun lah kita. Amin. Oh iya, satu lagi sih, lupa gue satu denger nih, terakhir. Kemarin sepatu apa, Bram? Wah. Tunggu di sini. Oke. Sekali lagi terima kasih Bram, terima kasih semuanya udah menyaksikan secara penuh edisi kali ini, edisi istimewa Main Basket Podcast bersama Abraham Damar Gerahita, peraih medali emas SEA Games 2022 Vietnam, bersejarah. History maker. Deketin ke kamera, deketin. Oke, itu dia. Gua Idan pamit, Adrian juga.
Jangan lupa subscribe dan lain-lain, likes dan lain-lain, itu Dimas Muhari biasanya bagian itu, jadi gue nggak hafal. Itu aja, sampai jumpa Bram, hati-hati di jalan, ketemu di Indonesia. See ya. See you on Friday.